Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 062 dari kelas 5D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan terkait materi strategi pemasaran dalam berbagai posisi kompetitif dari kelompok 10 manajemen pemasaran. Langsung saja, pengertian posisi kompetitif dan jenis-jenis posisi kuadran bersaing perusahaan. Posisi kompetitif atau competitive position merupakan ukuran kesuksesan perusahaan, di mana salah satu ukurannya adalah dominasi relatif di pasar. Perusahaan yang lebih besar biasanya menetapkan tujuan dalam hal posisi kompetitif, yang seringkali menggunakan total penjualan atau pangsa pasar sebagai ukuran keunggulan kompetitif atau posisi mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya posisi kompetitif itu merupakan ukuran kesuksesan perusahaan, di mana posisi kompetitif ini sangat berpengaruh bagi perusahaan dalam menentukan strategi ke depannya, sehingga perusahaan bisa memetakan mana strategi yang cocok dalam upaya untuk melariskan atau menjual suatu produk agar nantinya pemasaran yang digunakan bisa lebih optimal dan juga lebih maksimal. Lanjut. Dalam strategi kompetitif terdapat beberapa kuadran. Dalam strategi posisi kompetitif terdapat beberapa kuadran. Kuadran pertama yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang berada dalam kuadran 1 yang memiliki posisi strategi sempurna. Untuk perusahaan tersebut konsentrasi pada pasar 9, penetrasi pasar, dan pengembangan pasar dan pengembangan produk yang ada saat ini merupakan strategi yang sesuai. Kuadran 1 memiliki kelebihan sumber daya, maka integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal bisa menjadi strategi yang efektif. Ketika suatu perusahaan terlalu berpatokan pada suatu produk tertentu, maka strategi diversifikasi terkait kiranya dapat membantu mengurangi risiko berkaitan dengan lini produk yang sempit. Lanjut. Kuadran 2 adalah perlu secara serius mengevaluasi pendekatan mereka terhadap pasar. Walaupun industri mereka tengah tumbuh, mereka tidak mampu bersaing secara efektif, sehingga perlu memperbaiki daya saingnya. Jika perusahaan ada di industri dengan pasar yang tumbuh cepat, maka strategi intensif menjadi pilihan bagi kuadran 2. Lanjut. Kuadran 3, di mana kondisi perusahaan bersaing di industri yang tumbuh dengan lambat dan memiliki kompetitif yang lemah. Strategi pengurangan biaya atau aset dapat dilakukan pertama kali. Strategi diversifikasi sebagai alternatif yang lainnya. Lanjut, yaitu kuadran yang keempat, yaitu memiliki posisi kompetitif yang kuat dan dalam industri yang tumbuh lambat. Strategi diversifikasi yang terkait atau tidak terkait serta dapat melakukan usaha patungan. Bisa dilihat sama-sama pada gambar kuadran ini bahwasanya kuadran satu ini memiliki perkembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, dan lain sebagainya. Sedangkan kuadran 2 memiliki perkembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi horizontal, diversifikasi, dan likuidasi. Dan sama-sama memiliki pertumbuhan yang cepat antara kuadran 1 dan kuadran 2. Sedangkan kuadran 3 memiliki rasionalisasi, diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerat, dan likuidasi. Sama dengan kuadran keempat, yaitu diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerat, dan usaha patungan, yang sama-sama antara kuadran 2 dan kuadran 3 termasuk ke dalam pertumbuhan pasar yang lambat. Namun, antara kuadran 1 dan kuadran 4 itu sama-sama masuk dalam posisi pasar bersaing yang kuat, sedangkan kuadran 2 dan kuadran 3 memiliki posisi bersaing yang lemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan satu kelompok saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisatus Syahrul Amalia, NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi market leader, yaitu perusahaan dianggap sebagai pemimpin pasar di mana ia menguasai sebagian besar pangsa pasar dengan berbagai ciri antara lain, yaitu pertama, memiliki pangsa pasar lebih dari 40% dibanding dengan perusahaan lain sejenis. Yang kedua yaitu unggul dalam berbagai hal antara lain dalam mengenalkan produk baru masyarakat, saluran distribusi yang lebih luas dan efisien, intensitas promosi, kemampuan penetapan harga, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu pusat orientasi pesaing, di mana produk ini akan ditiru oleh perusahaan lain atau dijauhi. Selanjutnya yaitu strategi market leader. Kapan suatu produk dapat dikatakan tampil sebagai pemimpin pasar? Apabila perusahaan benar-benar menguasai pangsa pasar secara lebih luas. Di samping itu, perusahaan yang sudah mapan ini untuk dianggap sebagai pemimpin pasar apabila perusahaan memunculkan produk baru akan mudah sekali diterima oleh masyarakat. Perusahaan ini cukup mengintensifkan promosi, maka secara cepat akan diterima oleh konsumen. Selanjutnya yaitu strategi market challenger. Dengan melihat perusahaan pesaing begitu menguasai pangsa pasar, muncul keinginan pesaing untuk ikut tampil secara kontan agar perusahaannya juga mampu menguasai pasar. Maka ia akan tampil sebagai pesaing baru atau pantang pasar. Perusahaan penantang ini akan melakukan apa saja, baik secara terbuka maupun secara langsung, menghadapi pesaing. Karakteristiknya antara lain yaitu, pertama, biasanya merupakan perusahaan besar yang dipandang dari sudut volume penjualan, yaitu sekitar 330%. Yang kedua yaitu selalu berupaya menemukan kelemahan perusahaan pesaing. Dari kelemahan itulah perusahaan penantang akan menyerangnya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu perusahaan penantang akan berupaya tampil sebagai leader. Yang selanjutnya yaitu strategi market follower. Produk ini biasanya berjalan apa adanya, hanya diikuti oleh produk-produk sebelumnya, tanpa mengusik pangsa pasar yang sudah dominan. Yang penting produk mereka juga diminati oleh konsumen dan tidak terlalu bertahap menguasai pasar secara global. Pengikut pasar adalah perusahaan lain yang di belakang pemimpin pasar dalam suatu industri yang ingin mempertahankan bangsa pasar tanpa menggoyang kapal. Meskipun hanya meniru produk atau strategi pemimpin pasar atau penantang pasar, bukan berarti market follower berjalan usahanya tanpa suatu strategi pun. Perusahaan market follower juga perlu mempertahankan konsumennya dan memperoleh tambahan pelanggan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang ketiga dari kelompok 10 matkul pemasaran. Di sini saya menjelaskan tentang strategi market niche, yang mana market niche ini produk yang dijual di sini hanya melayani pangsa pasar yang tidak terlayani oleh perusahaan, sehingga hadir yang namanya strategi market niche ini. Akan tetapi semua kalangan masyarakat belum tentu membeli produk yang sama. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh kemampuan daya beli atau terlalu jauh seluruh distribusinya sehingga sulit dijangkau. Pasar niche ini memiliki karakteristik sendiri, yaitu salah satunya adalah kebanyakan berspesialisasi secara geografis, dan yang kedua, bayangkan perusahaan ini memiliki bangsa pasar yang daya belinya kurang tapi cukup menguntungkan. Yang ketiga ini adalah memiliki peluang untuk berkembang, dan yang keempat memiliki sumber daya manusia yang dapat diharapkan bisa berkembang pada masa yang akan
datang secara efektif, dan yang terakhir ini mampu bertahan dari persaingan besar dengan customer yang telah terbina. Jadi strategi marketing ini hadir untuk bagaimana bisa melayani bangsa-bangsa yang tidak terlayani oleh perusahaan, sehingga market ini hadir untuk memberikan solusi terhadap pelayanan yang mana tidak dilayani oleh perusahaan. Mungkin itu presentasi dari kelompok 10 dan saya selaku pemateri yang ketiga. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.